Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Pembahasan soal ini fokus pada kemampuan khusus pada poin 3 pada tabel tersebut, yaitu asuhan keperawatan maternitas. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Seorang ibu hamil 34 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan kaki bengkak dan tekanan darah 160/100 mmHg. Apa intervensi keperawatan yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu? A. Memberikan posisi miring kiri dan observasi tekanan darah. B. Menganjurkan ibu meningkatkan asupan cairan dan olahraga ringan. C. Memberikan edukasi tentang diet tinggi serat dan rendah garam. D. Memberikan obat antihipertensi sesuai instruksi mandiri perawat. E. Memasang infus untuk meningkatkan volume sirkulasi darah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan posisi miring kiri dan observasi tekanan darah. Karena tindakan keperawatan prioritas pada ibu dengan hipertensi adalah posisi miring kiri untuk memperbaiki perfusi utroplasenta sambil melakukan observasi ketat tekanan darah. Pemberian cairan, diet, maupun obat memerlukan instruksi medis, sehingga bukan prioritas mandiri perawat. Soal nomor 2. Ibu bersalin kala 2 sudah mengejan lebih dari 1 jam. Kepala janin belum tampak lahir. Ibu terlihat kelelahan. Tindakan keperawatan paling tepat adalah A. Membantu dengan alat vakum ekstraksi tanpa instruksi medis. B. Memberikan infus oksitosin untuk memperkuat kontraksi. C. Menghentikan dorongan mengejan. Ajarkan teknik pernapasan. D. Menganjurkan ibu untuk terus mengejan agar proses cepat selesai. E. Memberikan analgesik dosis tinggi untuk mengurangi rasa lelah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menghentikan dorongan mengejan, ajarkan teknik pernapasan. Karena ibu yang mengejan terlalu lama berisiko mengalami kelelahan dan hipoksia. Perawat berperan mendukung dengan mengatur teknik pernapasan, menunggu instruksi tenaga medis bila dibutuhkan intervensi obstetrik. Soal nomor 3. Seorang ibu nifas hari ketiga mengeluh payudara nyeri, bengkak, dan panas. Apa langkah perawatan yang benar dilakukan perawat? A. Menghentikan menyusui sementara sampai bengkak hilang. B. Mengompres dingin sepanjang hari untuk mengurangi nyeri. C. Menyarankan memompa ASI dan membuangnya sampai payudara kempis. D. Memberikan antibiotik mandiri untuk mencegah infeksi. E. Mengompres hangat sebelum menyusui dan memijat payudara ke arah puting. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengompres hangat sebelum menyusui dan memijat payudara ke arah puting. Karena bendungan ASI dapat diatasi dengan kompres hangat, pijatan payudara, dan tetap menyusui bayi. Cara ini membantu melancarkan pengeluaran ASI tanpa menghentikan pemberian ASI. Soal nomor 4. Ibu hamil trimester pertama sering mengalami mual dan muntah terutama pagi hari. Edukasi perawat yang tepat adalah A. Membatasi makanan kering agar lambung tidak iritasi. B. Makan dalam porsi kecil tetapi sering sepanjang hari. C. Mengonsumsi obat antiemetik tanpa resep dokter. D. Menghindari makanan bersuhu hangat karena memicu mual. E. Mengurangi minum air putih untuk menurunkan frekuensi muntah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Makan dalam porsi kecil tetapi sering sepanjang hari. Karena mual muntah normal dapat diatasi dengan pola makan porsi kecil tetapi sering, hindari makanan berlemak, serta mengonsumsi makanan kering. Tindakan ini aman tanpa efek samping. Soal nomor 5. Ibu nifas hari kelima demam 38,5 derajat Celcius, lochia berbau, dan nyeri perut bawah. Kondisi ini kemungkinan adalah A. Endometritis pasca persalinan. B. Mastitis dengan abses payudara. C. Perdarahan postpartum sekunder. D. Retensio plasenta sebagian. E. Infeksi saluran kemih pasca persalinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Endometritis pasca persalinan. Karena tanda khas endometritis adalah demam, lochia berbau, dan nyeri abdomen. Infeksi ini berasal dari kuman dalam kafum uteri pasca persalinan. Soal nomor 6. Seorang bayi usia 2 jam memiliki suhu 35 derajat Celcius. Apa tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan segera? A. Membungkus bayi dengan pakaian tebal dan topi. B. Memberikan minum air hangat untuk meningkatkan suhu tubuh. C. Meletakkan bayi di bawah sinar lampu biasa. D. Membiarkan bayi beradaptasi sendiri dengan suhu lingkungan. E. Menggunakan metode Kangaroo Mother Care atau inkubator. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya
adalah E. Menggunakan metode Kangaroo Mother Care atau inkubator. Karena hipotermia pada bayi baru lahir harus segera ditangani dengan penghangatan efektif. Kangaroo Care menjaga suhu melalui kontak kulit ibu bayi, sedangkan inkubator menjaga suhu lingkungan yang stabil. Soal nomor 7, ibu hamil 32 minggu mengeluh sakit kepala, pandangan kabur, dan bengkak pada tungkai. Kondisi ini paling mungkin adalah A. Anemia defisiensi zat besi, B. Placenta previa, C. Preeklamsia, D. Hiperemesis gravidarum, E. Kehamilan ektopik terganggu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Preeklamsia. Karena gejala klasik preeklamsia adalah hipertensi, edema, sakit kepala, dan pandangan kabur. Kondisi ini harus segera diobservasi dan dirujuk bila berat. Soal nomor 8. Seorang ibu nifas hari pertama mengalami perdarahan 700 ml dalam 24 jam. Kondisi ini disebut A. Perdarahan postpartum primer, B. Perdarahan postpartum sekunder, C. Retensio plasenta tertinggal, D. Laserasi jalan lahir, E. Inversio uteri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Perdarahan postpartum primer. Karena perdarahan di bawah 500 ml dalam 24 jam pertama setelah persalinan disebut perdarahan postpartum primer. Penyebab paling sering adalah atonia uteri. Soal nomor 9. Ibu hamil trimester ketiga sering buang air kecil terutama malam hari. Edukasi keperawatan yang tepat adalah A. Membatasi cairan sepanjang hari untuk mengurangi frekuensi, B. Mengurangi konsumsi susu malam hari karena memperberat ginjal, C. Minum lebih banyak sebelum tidur agar kebutuhan tercukupi, D. Mengurangi konsumsi cairan menjelang tidur malam, E. Menghentikan olahraga ringan karena memperburuk keluhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengurangi konsumsi cairan menjelang tidur malam. Karena nokturia trimester ketiga terjadi akibat tekanan uterus pada kandung kemih. Cairan harian tetap harus tercukupi, hanya saja pembatasan minum dilakukan menjelang tidur malam. Soal nomor 10. Ibu hamil 36 minggu mengalami kontraksi teratur, pembukaan serviks 3 cm, ketuban masih utuh. Tahapan persalinan yang sedang berlangsung adalah A. Kala 1 fase laten, B. Kala 1 fase aktif, C. Kala 2 persalinan, D. Kala 3 plasenta, E. Kala 4 pemulihan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Kala 1 fase laten. Karena kala 1 fase laten ditandai dengan pembukaan serviks 0-3 cm dengan kontraksi mulai teratur. Soal nomor 11. Ibu hamil 28 minggu merasa sering pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan Hamengkubuwono sama dengan 8 gram per dl. Apa masalah keperawatan yang menjadi prioritas? A. Risiko perdarahan postpartum, B. Gangguan perfusi jaringan, C. Pola tidur terganggu, D. Kekurangan pengetahuan nutrisi, E. Risiko gangguan eliminasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Gangguan perfusi jaringan, karena anemia menyebabkan kurangnya oksigenasi jaringan sehingga memunculkan gejala pusing, pucat, dan lemah. Prioritas perawat adalah menjaga perfusi jaringan optimal. Soal nomor 12. Ibu nifas hari kedua kesulitan menyusui. Bayi rewel dan tidak puas setelah menyusu. Mengapa intervensi segera diperlukan? A. Untuk mencegah hipoglikemia pada bayi. B. Supaya ibu lebih cepat pulih dan beristirahat. C. Agar locia cepat keluar dengan optimal. D. Untuk mengurangi risiko hipotermia. E. Supaya ibu tidak mengalami mastitis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Untuk mencegah hipoglikemia pada bayi. Karena bayi baru lahir rentan hipoglikemia jika tidak mendapat asupan cukup. Intervensi segera mencegah gangguan metabolik serius. Soal nomor 13. Ibu hamil 34 minggu dengan preeklamsia berat dirujuk ke rumah sakit. Posisi terbaik untuk memperbaiki perfusi uteroplasenta adalah A. Posisi telentang dengan bantal tinggi, B. Posisi litotomi, C. Posisi miring kiri, D. Posisi setengah duduk, E. Posisi jongkok. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Posisi miring kiri. Karena posisi miring kiri mengurangi tekanan pada vena cava inferior dan memperbaiki aliran darah ke janin. Soal nomor 14. Ibu hamil 38 minggu mengalami pecah ketuban di rumah. Kapan perawat sebaiknya melakukan pemeriksaan dalam? A. Segera setelah ketuban pecah tanpa menunggu.
B. Setelah kontraksi teratur dan ada indikasi persalinan aktif. C. Setelah plasenta lahir. D. Setiap 1 jam sekali untuk memantau. E. Hanya jika ibu merasa sakit kepala hebat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Setelah kontraksi teratur dan ada indikasi persalinan aktif. Karena pemeriksaan dalam berulang setelah ketuban pecah meningkatkan risiko infeksi, sehingga harus selektif dilakukan. Soal nomor 15, ibu nifas hari keempat mengalami payudara bengkak, merah, dan nyeri disertai demam. Tenaga kesehatan yang harus segera dilibatkan perawat untuk kolaborasi adalah A. Ahli gizi, B. Dokter umum atau bidan, C. Psikolog klinis, D. Konselor laktasi, E. Fisioterapis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Dokter umum atau bidan. Karena mastitis membutuhkan penanganan medis dengan antibiotik, sehingga perawat harus segera berkolaborasi dengan dokter bidan. Soal nomor 16, ibu hamil trimester pertama muntah hebat hingga tidak bisa makan atau minum. Apa intervensi pertama yang harus dilakukan? A. Menyarankan rawat inap untuk rehidrasi intravena. B. Memberikan obat antiemetik secara mandiri. C. Memberikan makanan kering sebelum tidur. D. Mengurangi aktivitas fisik harian. E. Mengajarkan teknik relaksasi pernapasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyarankan rawat inap untuk rehidrasi intravena. Karena hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan elektrolit. Prioritas adalah stabilisasi cairan. Soal nomor 17, bayi baru lahir usia 10 menit tanpa tidak bernapas. Denyut jantung 80 kali per menit, tubuh kebiruan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Memberikan oksigen pasif 2 liter per menit. B. Melakukan ventilasi tekanan positif. C. Melakukan kompresi dada. D. Memberikan stimulasi taktil terus-menerus. E. Menunggu sampai bayi menangis spontan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan ventilasi tekanan positif. Karena resusitasi neonatus harus segera dimulai bila denyut jantung kurang 100 kali per menit disertai apnea. Soal nomor 18, ibu hamil anemia mendapat edukasi mengonsumsi tablet V bersama jus jeruk. Mengapa kombinasi ini dianjurkan? A. Jus jeruk mencegah rasa mual akibat V. B. Jus jeruk menambah cairan tubuh. C. Kombinasi ini mempercepat metabolisme. D. Jus jeruk memberi energi tambahan. E. Vitamin C membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Vitamin C membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Karena vitamin C mengubah V3 menjadi V2 yang lebih mudah diserap. Soal nomor 19, ibu pospartum mengalami perdarahan hebat 2 jam setelah melahirkan. Di mana kompresi harus segera dilakukan untuk menghentikan perdarahan? A. Dinding vagina. B. Daerah perineum. C. Fundus uteri. D. Abdomen kanan bawah. E. Otot paha bagian dalam. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Fundus uteri. Karena perdarahan pospartum paling sering akibat atonia uteri. Kompresi fundus membantu merangsang kontraksi. Soal nomor 20, ibu hamil usia 30 minggu dengan diabetes gestasional menanyakan cara mengontrol kadar gula darah. Edukasi keperawatan yang paling tepat adalah A. Mengurangi semua karbohidrat hingga 0. B. Makan porsi kecil tapi sering dengan diet seimbang. C. Mengonsumsi makanan manis tiap jam agar tidak lemas. D. Hanya mengandalkan insulin tanpa modifikasi pola makan. E. Membatasi cairan agar berat badan tidak meningkat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Makan porsi kecil tapi sering dengan diet seimbang. Karena porsi kecil tapi sering membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.